Akhirnya saya tiduran di karung, ngimpiin enak ya. Waduh, kalau jadi bintang film, ya nggak usah ngetop lah, zaman dulu. Iya. Yang penting bisa tampil muncul aja. Itu tujuan saya. Utarakan kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman-teman, kepada tetangga. Semuanya bilang saya gila. Saya jadi kuli panggul. Di mana itu? Saya di Taipei, di Taipei. Iya. Saya nggak pernah yang namanya ngangkat barang. Di Jakarta saya perintah orang. Akhirnya saya diperintah orang. Itu gimana? Saya cuma bilang mati, suatu ketika nanti akan saya buktikan. Kamu yang menertawakan saya, suatu ketika nanti kamu akan menguji saya. Oke, sahabat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya, Kelvin. Dan saat ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Beliau bernama Freddy Su, seorang penyiar radio yang sudah tidak asing lagi. Ya, untuk singkat waktu kita perkenalkan Bro Freddy. Ya. Bro Freddy, thank you sama-sama, sudah Coach ya. berkenan hadir untuk podcast Kelvin Hartono. Terima kasih Coach ya. Ya. Bro Freddy, ya. Pemirsa nih kepingin kenal nih ya. Mungkin ada juga yang mereka yang belum mengenal siapa itu sosok dari seorang Freddy Su. Bisa tolong diceritakan? Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal tidak sayang. Yes. Bukan lautan tapi kolam susu. Perkenalkan, nama saya Freddy Su. Saya penyiar radio Mandarin Cakrawala ataupun Mandarin Station sejak tahun 2001 sampai sekarang. Dan juga ikut terlibat dalam beberapa film. Saya coach untuk ataupun trainer sebagai public speaking dan sebagai wirausaha juga, serta ada beberapa brand ambassador produk premium. Itu Coach ya. Wow. Jadi dari seorang penyiar radio sampai bisa merambah, bisa jadi brand ambassador dan wirausaha juga tadi ya? Ya, betul. Itu gimana tuh ceritanya? Yang pertama kali yang saya ingin tahu, bagaimana kiprahnya Bro Freddy Su yang saya dengar sih sebelumnya, mungkin teman-teman juga udah pada menyimak ya di IG live-nya saya bersama Bro Freddy, bahwa Bro Freddy Su itu dulunya pernah, saya dengar pernah sampai jadi kuli panggul ya? Ya, sebenarnya gimana tuh ceritanya tuh? Gimana dari beranjak dari masih kecil? Iya. Kisah hidupnya kita kepingin kulik tuh. Berarti kita mulai dari nol ya Coach ya? Boleh, silakan. Saya ini lahir dari keluarga, papa itu usaha kain kaos, jadi kain di Tanah Abang tuh? Di rumah. Rumah itu di kawasan Jembatan 5 ya. Tempatnya tuh di Kendang dulu. Iya. Papa tuh main kain. Yang di depannya banyak itu kain. Yang toko-toko plastik kalau nggak salah ya, peralatan buat usaha restoran kalau nggak salah. Lebih tepatnya sih di Kendang ya, lebih tepatnya. Masuk lagi ya di Kendang. Jadi perbatasan Jembatan 5 dan Kendang itu. Nah, papa itu usaha kain. Jadi saya memang sejak kecil sudah akrab dengan yang namanya kain-kain kaos, bahan-bahan kaos yang kita pakai itu loh, kain-kain gulungan. Nah, papa tuh suka masukin kain itu di dalam karung. Itu bal-balan, tumpuk di rumah. Papa suka nonton film action, Jackie Chan, Bruce Lee. Namanya papa nonton, anak pasti nonton dong. Iya, betul. Apalagi anak pria, film kungfu kan, keren banget. Tapi kalau anak sekarang nggak ya bro ya? Anak sekarang masing-masing nonton sendiri ya. Kalau dulu kita ikutan ya, karena TV-nya satu kali ya. Yes. TV itu udah barang yang mahal banget. Iya, zaman dulu. Zaman saya kecil ya maksudnya. Betul. Sekarang kan udah hal yang biasa. Nah, saya nonton tuh suka tuh, nonton. Nah, timbullah yang namanya kepengen jadi bintang film. Bukan bintang film yang wow gimana. Paling nggak pernah tampil di TV ya, pengen tampil di TV, lalu pengen banget lihat di depan orang, kok tampil kok kayaknya gagah ya. Saya bicara depan orang keren banget. Itu kepengen tuh. Terngiang-ngiang tuh Coach ya. Sambil gunting kain, tiduran di karung. Wah. Oh, Anda juga bantuin? Karena itu disuruh papa atau memang ada timbul dari diri sendiri? Satu, didikan orang tua zaman dulu. Saya nggak tahu zaman now ya. Itu bahwa seorang anak memang wajib untuk berwirausaha ke depannya. Ya, jangan jadi karyawan. Itu didikan papa. Itu ke saya loh. Iya. Nah, dari kecil dikenalkan. Akhirnya saya timbul juga. Saya bantuin papa.
Selain timbulnya sendiri, papa juga mengajarkan bisnis. Nah, saya gunting kain, jadi masukin. didorong sama papa ya, Iya. Tapi juga ada keinginan ya. Iya. Kalau enggak pun percuma kan. Betul. Akhirnya saya tiduran di karung, ngimpiin, enak ya. Waduh, kalau jadi bintang film, ya nggak usah ngetop lah, zaman dulu. Iya. Yang penting bisa tampil muncul aja. Itu tujuan saya. Akhirnya setiap hari begitu, ngebayangin, senyum-senyum, wah ketemu berapa orang di depan ngobrol, ataupun di panggung, ngebayangin tuh, saya nggak tahu itu MC. Saya nggak pernah berpikir, belum pernah berpikir itu MC. Saya maunya tuh di depan orang bicara, ada orang yang nonton, yang ngeliatin itu. Terus tampil di film, ya nggak usah peran-peran besar lah. Itu aja cukup sebenarnya, nggak neko-neko. Sederhana ya. Cuman saya utarakan kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman-teman, kepada tetangga. Semuanya bilang saya gila. Langsung diomongin. Gila lu, nggak mungkin lu. Stres lu, mimpi siang bolong. Itu kata-kata negatif itu seluruh luar biasa dihantam bertubi-tubi kepada saya. Gila lu, gila. Akhirnya apa? Menjadi bahan bulian. Tinggal di gang tahu dong. Iya. Kentut aja kedengeran. Oh iya betul. Betul nggak? Ya saya dulu juga tinggal di gang bro. Tinggal di gang, kita nggak usah. Rumahnya rapat-rapat. Nah, dempet-dempet. Mereka dengar. Keluar sebentar, si gila. Bintang film. Wih, bintang film nongol tuh, bintang film nongol. Sakit kok. Luar biasa itu. Iya. Ya malu. Iya. Sampai ke sekolah. Teman-teman sekolah membuli. Di sekolah dibully, pulang sekolah dibully. Bayangin aja kok. Berapa lama tuh sampai dibully begitu? Itu sekian tahun cukup lama, sampai dari SD ya. SD aja 6 tahun. SD dibully, SMP dibully, sampai SMA masih dibully. Iya. Puluhan tahun lah saya dibully. Iya. Jadi nggak ada yang percaya sama sekali. Nah, terus bagaimana tuh kita menyikapi sebuah bulian sampai kita punya rasa percaya diri, bisa sampai berkembang dan menjadi kenyataan tuh kan sekarang? Iya. Gimana tuh ceritanya? Prosesnya kan sebenarnya panjang tuh, ketika dibully kita mau ngebuktiin nggak bisa. Dulu kan nggak ada. Diem aja tuh kalau dibully tuh. Dulu kan nggak ada fasilitasnya kayak sekarang. Iya. Serba YouTube, serba handphone, segala macam-macam bisa viral. Dulu kan nggak bisa. Iya. Viralnya saya tuh karena dibully. Oh ya? Viralnya. Bukan viralnya karena prestasi, bukan viralnya karena jadi bintang film. Dan viralnya pun di daerah lingkungan tertentu di situ aja. Itu dia bintang film. Iya juga. Viral kan? Iya. Itu dia bintang film. Iya. Sakit nggak? Diem. Tapi nggak terlalu luas kan bro? Iya, tapi kan di sekitar situ aja. Iya betul. Kalau di mengganggu malu lah itu. Di gang itu kalau dibilang nggak luas, satu gang tahu semua kok. Iya, betul. Ya, malu. Nggak, maksudnya nggak sampai Indonesia. Ya enggak lah. Akhirnya apa? Bagaimana menanggapi bully itu? Diem kok. Sakit hati sebenarnya. Sakit hati, sedih, kecewa jadi satu. Saya kan berharap kan ada yang ngedukung ya. Lu pasti bisa, Fred. Lu pasti begini. Tapi nggak ada. Terus kata-kata itu nggak ada semua. Terus orang tua gimana tuh bro? Ketika Anda dibully, apakah mereka? Saya nggak ngomong ke orang tua. Saya orang diem. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu ya mereka. Bahkan saya sampai dipukul sama guru pun saya nggak ngomong sama orang tua. Terus? Ya akhirnya bertahan dengan seperti itu, dengan kondisi itu. Saya cuma bilang mati. Suatu ketika nanti akan saya buktikan. Kamu yang menertawakan saya, suatu ketika nanti kamu akan menguji saya. Dan kenapa bro nggak mau cerita sama orang tua? Biasanya kan kalau ini ada apa-apa kan, anak cerita sama orang tua dan berharap orang tuanya juga bisa membela atau nyari itu orang tua yang bully itu, dihabisin atau gimana tuh jadinya. Kenapa ya? Mungkin faktor yang tertutup kali ya, bahwa jiwa saya pribadi tertutup beda dengan koko saya. Koko saya terbuka, kan masing-masing orang punya karakter. Iya, betul. Saya lebih orang yang introvert. Introvert tertutup dan orang yang pemalu, nggak bisa ngomong apa adanya. Itu adalah sosok Freddy Su yang benar-benar sangat kelam lah kalau saya bilang. Masa itu ya. Lantas gimana? Dari proses orang yang dibully sampai melangkah, belajar apa itu sampai apa yang di dalam diri Anda sehingga Anda bisa buat sebuah pembuktian bahwa Freddy Su tuh mampu mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan dari zaman dulu. Singkat cerita kan saya tetap ngebantuin papa punya usaha sampai akhirnya ini bahwa boleh dikatakan segi ekonomi mapan. Sangat mapan ya, walaupun tinggal di gang tapi segi ekonomi sangat mapan. Uang berkecukupan, mau driver ada, mau beli apapun kecukupan. Tapi ada satu kekosongan, bahwa saya ingin mengejar impian saya. Itu impian masih SD itu, waktu masa SD itu ke terngiang-ngiang, pengen tampil di depan umum, pengen main film ya. Itu aja. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya nggak bisa seperti terus. Saya kan harus putar arah nih, karena saya udah nggak enjoy dengan pekerjaan saya.
gunting kain, masukin ke pabrik, pulang, jual, masukin kain. Itu masih sekolah? Itu adalah rutin. Itu masih sekolah juga ya? Saya sejak SMP tuh udah dibawa papa ke pabrik. Sejak SMP ya. Jadi dikenalin ini kemana, udah diajarin bisnis sejak kecil. Jadi sebenarnya jiwa bisnis saya itu ditanamkan oleh papa dari kecil. Sampai akhirnya saya bilang ke mama bahwa saya mau sekolah ke luar negeri. Saya mau ke Taiwan. Mama kaget. Saya udah punya planning. Saya mau ke Taiwan sekolah, saya mau belajar dari Taiwan nanti mau ngapain, saya udah ada planningnya. Ke Taiwan, saya mau ke Kanada, mau bagaimana, itu udah ada planning semua. Hidup saya sudah ada setting goalnya. Tapi memang nggak mudah. Ketika seorang Freddy Su yang sakit-sakitan, yang dulu kalau boleh dibilang, mama itu bilang saya itu adalah nyawa saya boleh ambil dari tong sampah. Maksudnya gimana tuh? Karena saya sakit-sakitan. Senin sakit, Selasa sembuh, Rabu sakit, Kamis sembuh, Jumat sakit, Minggu sembuh. Itu berapa lama? Itu dari orok sakit-sakitan sampai saya dewasa. Wah, bahkan berarti menguras biaya juga ya? Tidak hanya biaya, pikiran itu begitu luar biasa. Perhatian juga itu. Nah, kenapa kata-kata itu ada? Karena ibaratnya ini nyawa yang diselamatkan anak ini, bayi ini. Karena memang kenapa orang menertawakan saya? Karena faktor saya dulu kurus, sakit-sakitan, hitam, jelek, hidup lagi. Itu Freddy Su. Jadi orang nggak percaya, nggak mungkin karena bintang film dulu ya konotasinya ganteng, keren, gagah, putih, cakep, tinggi, gitu kan. Kalau sekarang kan siapapun bisa jadi bintang film, viral jadi. Dulu kan enggak. Dulu mau jadi bintang film ini loh kriterianya. Itu nggak ada di saya kok, Cek. Sama sekali nggak ada. Makanya saya dibilang gila. Iya. Itu Anda anak nomor berapa sih? Saya paling bontot. Dari 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Berarti Anda nomor 4 ya? Yes. Oh, iya. Dan gimana perlakuan dari kakak-kakak Anda? Kakak saya pada saat itu? Orangnya so far oke aja. Nggak untuk masalah, yang nggak membuli. Dan saya pun nggak terlalu ngomong open ke Koko ataupun ke Cici. So far mereka lu mau apa jalanin aja. Orangnya asik sih. Lu mau apa jalanin aja, mau ngapain. Selama bener ya. Tapi itu justru mendukung nggak mereka? Mereka enjoy sih. Mau jadi aja. Maksudnya ya mereka enjoy. Tapi itunya istilahnya lulu gua. Nah, jadi lu mau jadi apa jadi. Yang penting punya kemampuan. Itu Koko saya. Yang penting punya kemampuan, sanggup silakan. Tapi jangan malu-maluin. Itu bulinya itu dari keluarga saya, bukan kandung ya. Dari keluarga saya, family saya, tetangga saya, teman sekolah saya, teman main saya, semua habis saya. Iya, kakak-kakak enggak ya? Iya. Oke. Nah, gimana tuh terjadinya proses sampai Anda bisa masuk ke dunia radio? Dimulai dari saya ke Taiwan dulu, Coach ya. Jadi saya ke Taiwan, saya meninggalkan kenyamanan saya sebagai seorang wirausaha. Yang boleh dikatakan serba kecukupan ya. Bantu Bapak sampai akhirnya saya punya usaha sendiri. Oh, punya usaha sendiri. Sempet. Jadi saya ke Taiwan dulu, Papa masih ada usaha, akhirnya saya tinggalin semua, saya ke Taiwan. Saya pulang, di Taiwan saya jadi kuli panggul. Di mana itu? Saya di Taipei, di Taipei. Iya. Saya nggak pernah yang namanya ngangkat barang. Di Jakarta saya perintah orang. Akhirnya saya diperintah orang. Itu gimana rasanya ya? Dari seorang yang memerintah orang sampai punya panggul itu kan gimana itu? Berapa berat itu yang dipanggul? Saya punya karyawan di Jakarta. Sekarang saya jadi karyawan. Iya, berapa banyak waktu itu karyawan? Itu celana jin itu luar biasa kok berat. Celana jin ya. Itu betul-betul di Jakarta punya karyawan berapa? Karyawan sekitar 8 orang adalah 8 orang ya. Sampai ya seperti bumi dan langit lah. Yes. Perubahannya itu. Jadi kenapa mesti sampai jadi kuli panggul, Bro? Karena kan gini, Coach ya, pada saat saya sudah di Taiwan, saya sekolah, saya harus butuh uang untuk membayar segala macam. Walaupun disupport dari rumah. Saya bilang saya nggak mau, saya mau coba mandiri. Jadi mindset di teman-teman saya sampai di luar negeri. Anda sudah memang tidak mau mengambil bantuan dari orang tua dan ajang pembuktian Anda bahwa Anda bisa. Awalnya ada support uang, tapi setelah itu saya bilang saya nggak mau dikirimin uang. Biarkan saya mandiri. Biarkan saya belajar. Itu bagaimana sampai bisa punya pemikiran seperti itu ya? Awalnya sih memang ya sempet ini juga bisa nggak ya? Karena kan kita kan ragu bisa nggak ya? Tapi ketika Anda ragu dengan diri sendiri, ya orang nggak akan ragu dengan diri Anda. Tapi saya bilang saya pasti bisa. Teman-teman pada bisa kok. Kenapa saya coba? Akhirnya saya coba. Dengan cara apa? Mama tanya, bagaimana kamu hidup nanti kalau nggak ada uang? Saya kerja karena teman-teman saya kerja semua. Mulailah cari pekerjaan. Jadi kuli panggul celana jin dari lantai 1 ke lantai 3 itu nggak pakai lift, pakai tangga. Berapa lama tuh? Setahun. Oke. Setahun. Dari badan yang kerempeng jadi keker.
Karena ngangkat berat kan. Karena otot, jadi nggak usah fitness. Dorong troli tiap hari setahun. Kerja restoran, waiters angkat piring, bersihin piring. Wah, sampah-sampah di meja itu pernah juga. Kerja jadi penjaga sauna, locker pernah juga. Sampai polisi datang kita ngumpet pernah juga. Jadi potong sayur, kulit pangsit pernah juga. Itu di restoran? Iya, di satu perumahan home industry kecil. Kerja di restoran ada di juga. Taiwan itu? Iya, di Taiwan semua. Lalu kerja pukul kabel listrik juga pernah juga. Kabel pakai injekan mesin. Pernah jaga chip komputer pernah juga. Nguber-nguber mobil ke haltenya di sini di Taiwan kan tertib kan. Saya lari sampai ke halte ini, mobil di jalan pernah juga. Ngapain di mobil? Kan Taiwan tuh mobil nggak sembarangan berhenti. Harus ke halte kan, kita jalan kan. Mobil itu udah mau nyampe ke halte nih. Kita mesti lari ke halte buru-buru. Oh iya, nguber bus. Harus di halte, nggak boleh sembarangan, nggak di sini kan sembarangan kan. Ke sana dep pernah juga. Kalau musim dingin tuh luar biasa. Kesepian, ditinggalkan oleh. Selama berapa tahun di Taiwan? 4 tahun. 4 tahun. Belum pernah pulang. Usia berapa itu, bro? Belasan tahun kok, Cia. Saya belasan masih tahun sudah mulai ketahuan. Ya? Yes. Antara belasan tahun deh. 19 atau 20, 19 kalau nggak salah. Saya ke Taiwan. 4 tahun di sana. Iya. Dihina juga orang. Di orang Jakarta, mana? Orang Taiwan. Bos. Oh, yang di Jakarta? Iya, Jakarta, bos. Di Taiwan jadi kuli. Kan santer. Kok mereka bisa tahu? Omongan kan santer. Kok bisa tahu mereka ada di... Ada orang ke sana, ada yang pulang. Ketemu teman di sana, ada yang pulang. Ada yang sini ke sana, ketemu sana, pulang. Ngomong kan Iya. Walaupun dulu belum ada sosmed. Iya. Betul. Diomongin juga, ya udah. Dibully juga, silakan. Iya. Sampai akhirnya pulang ke Jakarta. Iya, terus? Pulang ke Jakarta, saya hampa kok, Cia. Nggak ada hiburan. Apa ya? Hiburan nggak ada, akhirnya saya kembali terjun ke dunia kain. Itu masih ada impian Masuk tuh. lagi ke kain lagi? Masih ada impian tuh. Iya, masih kain lagi. Bintang film tetap? Aduh, impian. Kapan ya mau jadi main film? Kapan ya mau tampil di depan umum? Kesempatan itu nggak pernah saya kubur. Nggak pernah saya kubur. Mimpi Anda tidak pernah kubur. Saya konsisten, persisten. Tetap memimpikan. Tetap terus mimpikan. diomongin nggak ke orang lain? Diomongin. Omongin lagi? Tapi sebelum diomongin. Nggak, ngobrol maksudnya kasih tahu. Ngomong. Ada tapinya nih. Ke siapa? Sebelum saya ngomongin itu, teman-teman lama kan udah pada gede ketemu kan? Iya. Maksudnya gede-gede bukan gede banget, 4 tahun maksudnya gitu. Bintang film udah pulang. Terus? Bintang film udah pulang. Lu bro kan ya udah enak lah, udah enak. Lu bro bisa aja lu bilang. Kan dulu kan pakai bro, pakai nama lah. Misalnya nih. Akhirnya mulai, kapan nih jadi bintang film? Kapan nih muncul gitu? Dibully lagi. Dibully. Apa perasaan Anda? Tenang aja. Udah mulai pede. Nggak kayak dulu. Udah diasah. Udah mulai pede. Tenang. Tapi saya pikir gini kok, CH. Saya akan menjadi seperti per. Makin dijejak, pernya makin kenceng. Iya. Cuman saya tandain mukanya nih. A, B, C, D. Ini yang bully saya. Saya tandain sama hati saya. Dalam hati ya. Nanti nih, nggak apa-apa. Kamu sekarang bully saya, kedepannya kamu akan melihat saya tampil. Itu tuh. Akhirnya tahun 2001 itu ada, sebenarnya udah sekian tahun ada radio Mandarin. Namanya Radio Cakrawala. Saya gitu pulang tuh udah ada hiburannya Cakrawala. Radio dulu. Iya, radio. Wih, Mandarin. Ada hiburan lumayan lah. Ya, radio. Pergi ke pabrik denger radio di mobil. Apapun ditemani oleh Cakrawala. Teman saya mau jadi penyiar. Iya. Minta tolong anterin. Kan saya punya motor. Iya. Saya nggak mau, saya tolak. Enggak. Gue bilang gue sibuk kerja karena di gudang kan. Sibuk, udah usaha udah mulai bagus, udah cukup lah. Akhirnya masuklah penyiar baru yang lain. Teman saya kan kesel dong, telepon ke saya komplain. Nyalahin? Nyalahin. Lu temen gua minta anterin, lu punya motor, lu nggak anterin. Baik, ya? Iya, lumayan lah. Baik saling nggak baik, lumayan lah. Iya. Akhirnya, gua nggak bisa. Saya bilang gitu nggak bisa. Akhirnya sekian waktu berlalu, buka lagi lowongan radio. Dia kan denger. Telepon lagi. Itu lowongannya di koran atau di radio? Di radio. Oh, di radio. Di radio. Iya. Dibutuhkan penyiar radio, bla 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 bla. Denger dong. Hubungi ini di Jembatan Batu bla 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 ya kan. Teman denger lagi, telepon lagi. Minta lagi. Ini ada lowongan lagi nih bilang. Jadi penyiar. Anterin gua dong. Hasratnya tuh. Dalam hati pikir, sekali udah gua tolak. Gak enak dong. 2 kali tolak nggak enak. Ya udah gua anterin deh. Saya naik motor, anterin dia ke sana. Jembatan Batu, lantai 3 masih ingat. Begitu nyampe, ketemu pimpinannya di sana, dia bilang, maaf, lowongan sudah terisi. Udah ada penyiar. Oke, terus? Saya bilang, nggak apa-apa pak, saya nggak jadi penyiar. Saya nganterin temen, saya bilang.
Tapi di sela-sela waktu itu kita ngobrol. Kan sama siapa? Sama pimpinannya. Kan orang udah nyampe tamu dong, mau ngelamar. Tetap ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol gitu loh. Sama sopan santun dia ngobrol-ngobrol. Akhirnya pada saat dia banyak bertanya, justru yang menjawab itu kebanyakan saya, bukan teman saya. Kenapa dia? Ya. Dia mungkin nggak pede atau gimana? Ya, saya kurang tahu. Akhirnya Anda gimana? Kenapa? Dia minta nomor telepon, minta biodata segala macam lah, kasih lah ya. Menurut saya kurang pede. Menurut saya. Ya, apa aja pertanyaan yang ditanyakan? Simpel aja kok sebenarnya. Tamatan apa, dari mana, kenapa mau jadi penyiar. Ini saya ngomong aja, saya nyantai. Akhirnya banyak ngobrol-ngobrol, simpel-simpel lah. Dia yang teman yang Anda ajak itu kurang pedenya gimana sih? Pengen tahu. Lebih banyak diem aja. Ditanya diem? Jadi ketika ditanya, misalnya kan gini, ketika satu orang bertanya, ya, bertanya, teman kita diem, kita harus jawab dong. Iya. Kecuali nanyanya kepada dia. Iya. Kalau udah nah itu pertanyaannya ditujukan ke siapa? Teman Anda? Dilepas aja. Kenapa kalian? Nah, kalian kan berdua iya dong. Berdua berarti dong. Kenapa kalian mau jadi penyiar? Saya ngomong. Kenapa saya ngomong? Kenapa saya ngomong gitu. Iya dong, namanya di interview kan. Hanya beberapa kata doang. Akhirnya padahal cita-citanya jadi penyiar ya? Betul. Tapi pendiam. Akhirnya kita pulang. Pulang itu saya nyantai, saya masih sibuk dengan kerja. Beda seminggu kalau nggak salah. Itu saya masih nomor teleponnya, saya ditelepon 6267001 teleponnya. Ini apa ya? Ditelepon, ya. Freddy Su ya? Iya, dibilang. Bisa ke Cakrawala nggak? Cakrawala, radio. Bisa. Main iya aja tuh kayak di hipnotis, emang udah jodohnya kali ya. Saya pergi ke Jembatan Batu, ada 3. Dulu Jembatan Batu, sekarang udah Hayamuruk ya? Seberangnya Beos, ya betul. Akhirnya belum juga duduk, baru salaman. Oke, kapan siaran? On air? Hah? Saya bilang, saya kaget nih. Siaran Pak, dia bilang. Iya siaran. Saya bilang gini, yang mau jadi penyiar itu bukan saya sebenarnya, teman saya. Saya bilang, udah coba. Tapi temannya nggak diajak tadi? Nggak dia. Udah coba aja. Saya bingung. Akhirnya saya telepon teman saya, bro. Si A lah misalnya ya. Gue diterima nih. Oh ya udah, dibilang. Dia kesel nggak dia? Enggak sih. Enggak. Karena dia bilang ya udah. Saya ngomong ke mama, saya jadi penyiar Cakrawala gimana nih? Gitu usaha kan lagi bagus-bagusnya. Saya punya usaha kain, punya gudang besar. Ya udah coba aja. Saya bilang, Mak, sebulan ya.